Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Valisa Salsabila, NIM 73 2024 020 dari Destinasi Pariwisata Fakultas Interdisiplin Angkatan 2024. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi anti-bullying untuk memenuhi tugas keluarga negara ANTE. Pertama, bullying itu apa sih? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bullying adalah perilaku mengganggu, mengintimidasi, atau menyakiti secara fisik maupun psikologis yang dilakukan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu yang dianggap lebih lemah atau tidak berdaya. Nah, bullying ini dapat muncul dalam berbagai bentuk dan masing-masing memiliki dampak yang berbeda pada korban. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai jenis tindakan bullying yang sering kita temui secara umum. Yang pertama itu adalah bullying fisik. Bullying fisik melibatkan kontak fisik yang menyakiti korban seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Lalu yang kedua adalah bullying verbal. Bullying ini melibatkan penggunaan kata-kata untuk menyakiti ataupun merendahkan korban seperti menghina, mengejek, memanggil dengan julukan yang tidak baik, ataupun membuat ancaman. Lalu yang ketiga adalah bullying sosial. Bullying sosial juga dikenal sebagai bullying relasional. Nah, bullying ini melibatkan tindakan yang merusak reputasi ataupun hubungan sosial korban, seperti menyebarkan gosip, mengucilkan, atau memanipulasi hubungan sosial. Yang keempat, bullying online atau cyberbullying. Cyberbullying ini melibatkan penggunaan teknologi digital seperti media sosial, pesan teks, atau email untuk mengganggu atau menyakiti korban. Contohnya, mengirim pesan kebencian, menyebarkan rumor secara online, ataupun membuat akun palsu untuk mengejek. Kenapa sih bullying itu salah? Nah, bullying ini salah karena berdampak negatif baik pada korban maupun pada pelaku, serta merusak lingkungan sosial yang ada di sekitar kita. Saya akan memaparkan beberapa alasan utama mengapa bullying itu salah. Yang pertama itu adalah menyebabkan luka fisik dan psikologis. Tindakan bullying ini dapat menyebabkan cedera fisik dan trauma psikologis yang mendalam pada korban, seperti rasa takut, cemas, depresi, dan hilangnya rasa percaya diri adalah beberapa dampak yang sering dialami oleh korban bullying. Lalu yang kedua adalah menghancurkan hubungan sosial. Bullying ini merusak kepercayaan dan hubungan antar individu. Korban mungkin merasa terisolasi, kesepian, atau sulit mempercayai orang lain. Nah, yang ketiga itu adalah melanggar hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik. Bullying melanggar hak-hak ini dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Lalu, yang keempat, bullying juga merugikan pelaku. Selain merugikan korban, pelaku bullying juga bisa menghadapi konsekuensi yang negatif seperti hukuman dari pihak berwenang, penurunan reputasi, dan rasa bersalah yang bisa menghantui mereka di kemudian hari. Sudah saya sebutkan bahwa sebelumnya bullying itu dapat berdampak terhadap pelaku maupun korban. Nah, terhadap korban, bullying ini dapat menyebabkan dampak jangka panjang seperti efek psikologis dari bullying itu bisa bertahan lama dan mempengaruhi kesejahteraan mental korban hingga dewasa. Lalu beberapa korban juga bisa mengembangkan gangguan mental seperti gangguan kecemasan dan juga gangguan stres pasca trauma. Dan dampak bagi pelaku, jangka panjangnya pelaku mungkin akan terbiasa untuk melakukan bullying yang berdampak pada perkembangan kepribadian pelaku, seperti menyebabkan masalah kepercayaan, empati, dan perilaku sosial yang sehat di masa depan. Pelaku juga bisa mengembangkan gangguan mental seperti gangguan kontrol impuls dan juga gangguan antisosial. Bullying juga dapat memiliki dampak yang merusak lingkungan sosial. Bullying bisa merusak hubungan sosial yang mengurangi rasa saling percaya diri di antara masyarakat sekitar, membuat lingkungan menjadi tidak harmonis.
Lalu bullying juga dapat menjadi contoh buruk bagi orang lain, terutama bagi anak-anak dan remaja yang mungkin menganggap perilaku agresif dan tidak terhormat ini sebagai sesuatu yang dapat diterima. Oleh karena itu, penting untuk kita menanamkan pemahaman mengenai anti-bullying terhadap generasi-generasi sekarang. Dengan adanya kebijakan dan program anti-bullying, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih adil, di mana semua orang merasa dihargai dan juga aman. Berikut merupakan cara untuk mengatasi dan mencegah bullying. Yang pertama itu adalah memberikan edukasi kepada anak-anak dan remaja tentang dampak negatif dari bullying serta pentingnya untuk berempati. Lalu, mendorong korban atau saksi untuk melaporkan kasus bullying kepada pihak yang berwenang. Terakhir, memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada korban bullying. Sekiranya itu saja penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton.